Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ay ila yaumil qiyamah. Teman sekalian, sahabat tentang Quran dimanapun berada, kita akan melanjutkan untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Kita sedikit berubah di jam siang ya, karena malam pasti ada kegiatan banyak dan pasti juga semuanya punya agenda masing-masing rutin yang kita adalah buka dan juga nanti tarawih. Jadi kita geser ke siang dan melanjutkan dari kajian dari Ummu Umar ya. Kita akan mengkaji materi seputar Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan saja. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba mengkaji 3 poin ya dari 30 majelis. Sebenarnya ini kalau kajian rutin maka 30 majelis, karena 30 majelis artinya 30 pertemuan, karena di sini ada sekitar 30 materi pembahasan dan pertemuan kita begitu sedikit ya. Jadi ini kita ambilkan beberapa yang penting, dan pada kesempatan saat ini kita akan menggabungkan 3 subpoin ya, atau 3 majelis, 3 pembahasan, yaitu kalau kemarin Umi Myanmar sudah membahas Fadlul Syahri Ramadan, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu artinya apa? Waktu di mana seorang itu disyariatkan untuk wajibnya berpuasa. Karena ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, ya, diwajibkan atas kalian orang beriman dari umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad itu berpuasa, akan syariat puasa Ramadan. Kapan? Ya, maka diperjelas dengan ayat berikutnya, ayyam ma'dudat, yaitu pada hari-hari tertentu, ya kan? Ayyam ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Nah, hari tertentu itu masih terlalu umum, maka diperjelas ya, dengan ayat yang 185, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan seterusnya itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka jika kalian melihat syahr awal hilal Ramadan falyasum, berpuasalah kalian. Maka hari-hari tertentu itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Ramadan, baik itu targetnya, persiapan menyambutnya, dan keutamaan seputar bulan itu sendiri. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bentuk amaliyah puasanya. Ya. Jadi puasa itu adalah satu amaliyah ya, yang menetapkan dari sejak terbit fajar sampai mintulil fajr hatta ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Maka inilah yang akan menjadi objek kajian kita, fadlul syiyam, keutamaan puasa atau bentuk perbuatan puasa itu. Kemudian akan kita bahaskan sesudahnya insyaallah hukum ya tentang wajibnya puasa Ramadan, kapan ditetapkan secara syariat dari Allah, tetapkan secara urutan sejarahnya. Kemudian nanti kita bahas tentang qiyam Ramadan, yang kita sering bahasakan dan istilah tarawih. Baik, waktunya karena terbatas, yang lebih santai ya, kita akan berbagi untuk 3 poin. Pertama, ya kita akan membahas tentang fadilah shaum Ramadan, fadilah keutamaan dari puasa Ramadan. Bahasanya dikatakan di sini famin al fadail as-shaum, ya, di antara fadilah artinya sangat banyak ya. Bahasanya anallah katabahu ala jamil umam wa faradahu alaihim. Bahasanya Allah telah menetapkan puasa ini dan telah mewajibkannya kepada umat-umat sebelum kita. Artinya kalau puasa ini adalah suatu hal yang bagus, pasti kebijakan dari Allah itu berkelanjutan. Ya, sebagaimana kalau orang itu menjadi presiden atau gubernur, ya misalnya menteri sosial, kebijakan bantuan sosial adalah bagus ya, bansos, maka perlu dilanjutkan. Ternyata kali ini kalau kita lihat politik, ya, politik
Indonesia bansos tidak dilanjutkan oleh Islam, bahkan anggaran atau apa. Tapi setiap kebijakan yang bagus, yang pasti itu apa? Allah akan lanjutkan. Ya. Maka di sini di antara keutamaan puasa, ya, itu adalah karena Allah telah mewajibkan puasa tersebut dari sejak apa? Sebelum umat Nabi Muhammad ini sampai kepada kita. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian umat Muhammad. Ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 183 itu ya. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan ya annahu sababun limaghfiratil dzunub wa takfirus sayyi'at ya. Bahasanya puasa Ramadan itu ya, Allah jadikan kesempatan bagi umat Muhammad ini yang penuh dengan dosa ya, karena kita ini enggak maksum seperti Nabi ya, sebagai kesempatan kita untuk apa? Untuk membersihkan, ya, mencuci ya, dari dosa-dosa kita, watak virus sayyi'at dan kesalahan-kesalahan kita. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman, ya. Apa itu iman? Yaitu imanan billahi waridon bi faradiyati shaum alaihi. Yaitu dia percaya bahwasanya ini adalah bentuk ya keyakinan dia kepada Allah di dalam dia menjalankan atau memenuhi apa kewajibannya. Kemudian wahtisaban, apa itu ihtisab? Apa itu berusaha mencari kebaikan? Maknanya adalah ihtisab li thawabihi wa ajrihi. Ya, yaitu keinginan untuk mencari balasan dan ajar ya, ganjaran yang Allah berikan ya lam yakun karihan li fardhihi wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi, dengan tidak mencampurkan dengan perasaan ragu-ragu ya bahwasanya Allah ini akan memberikan balasan atau tidak ya seperti itu. Maka orang yang ihtisab adalah orang yang yakin bahwasanya pasti Allah itu apa akan memberikan balasannya ya. Maka karena sebab orang yang berpuasa ya dengan dasar yakin ini adalah bagian dari perintah yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, dan ihtisab karena semata-mata mencari kebaikan yang Allah akan berikan nantinya ya berupa ganjaran pahala yaitu surga, maka ya Allah akan ampunkan dosa-dosa ya ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa dia sebelumnya. Nah, di sini hal ini juga bisa kita lihat dari dalil-dalil yang ada ya sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah juga dalam redaksi hadis di riwayat Imam Sahih Muslim ya, di dalam Sahih Muslim maksud saya, as-salatul khams wal jumu'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan. Jadi salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat bagi laki-laki yang mengerjakan, kalau perempuan berarti apa? Badalnya ya, yaitu salat zuhur di waktu Jumat yang dia kerjakan. Ramadan ila Ramadan ya, mukaffiratun ma bainahunna idza apa? Istunibatil kaba'ir. Maka Ramadan itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa dia selama dia mampu meninggalkan apa? Kaba'ir, dosa-dosa besar. Maka pada hadis yang kedua ini menjadi rincian bahwasanya dosa-dosa itu adalah dosa-dosa apa? Kecil ya. Ya. Karena di sini Allah akan menghapuskan mukaffiratun ma bainahunna idza ustunibatil kaba'ir. Karena dosa besar ya itu apa perlu pertobatan. Tetapi dosa-dosa yang kecil yang kadang-kadang kita sering kerjakan ya, kita berbuat mengerjakan sesuatu karena ya, ria dan sebagainya ya, atau mungkin dosa-dosa kecil ya yang kategorinya dosa-dosa kecil, maka akan Allah hapuskan ya, dengan adanya apa puasa yang kita kerjakan selama 30 hari ini. Kemudian di antara keutamaan dari puasa Ramadan adalah apa? Nah, ini yang menarik ya. Bahwasanya tadi kan kita mencari apa? Pahalanya ya, dengan dasar ihtisab, dengan dasar ingin mencari balasan yang Allah berikan. Nah, di antaranya Allah mengatakan dalam hadisnya bahwasanya apa?
eh, dalam hadis nabinya bahasanya puasa ini Allah akan berikan balasannya apa? Bighairi hisab, tanpa ada batasan. Di sini diterangkan dalam kitab anna sawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyan, tidak dibatasi dengan ukuran tertentu, ya. Bal yu'ti as-shaim ajrahu bighairi hisab, akan tetapi orang yang berpuasa Allah akan berikan ganjarannya apa? Tanpa hisab. Ini maknanya bagaimana? Karena ini menjadi perkara yang menarik, ya, dari karakteristik puasa yang kita kerjakan hari ini, siang hari ini. Dari kedua, ya, sebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang hadisnya sahih, bahwasanya dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, kalau Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, ini hadis qudsi, ya, setiap anak Adam, kullu amali ibni Adam lahu, ya, setiap amalan anak Adam dalam ibadahnya lahu, langsung diberikan oleh Allah untuknya. Ila saum, ya, kecuali puasa, ya, maksudnya langsung diberikan itu artinya apa? Ada hitung-hitungannya, ya. Misalnya sholat itu berarti orang yang berjamaah berapa? 27 kebaikan, ya. Dalam satu riwayat 25 kebaikan. Atau bagi orang yang membaca Quran 10 kebaikan 1 huruf, ya kan? Bagi ya tata yang terbata-bata dikasih 2 kebaikan saja. Jadi bukan 0, ya, tapi tetap Allah berikan. Nah, di sini semuanya ada perhitungan, ya kan? Kecuali puasa. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya puasa itu li, orang yang berpuasa itu menunjukkan, ya, puasanya hanyalah karena Allah tadi, ya. Fa innahu li, karena puasa itu hanyalah untukku. Wa ana azibi, dan aku langsung yang akan mengganjarnya. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan kullu amal Ibnu Adam lahu yudha'aful hasanah bi asli amsalha ila sab'ini atau dhifin, ya. Bahwasanya setiap amalan anak Adam dari jenis kebaikan akan dilipat gandakan apa? Yaitu dari 10 sampai berapa? 700 kebaikan. Jadi pelipat gandaan itu dari 10 sampai 700. Maka kalau kita membaca Quran itu kan 10, ya kan? Tetapi bagi yang tidak memiliki ilmu, ya, dia terbata-bata dikasih 2. Tapi rata-rata minimal itu apa? Ya, angka aman itu 10. Ya. Kalau kata Imam Sa'di dalam tafsirnya, Tafsirul Karim Ar-Rahman fi Kalamil Manam, ya, dalam tafsir As-Sa'di kalau kita sering membacakannya, al-asrah mayakunu minat taklif. Ya. Bahwasanya angka 10 itu al-aqal mayakunu minat taklif, adalah angka minimal, ya. Angka aman kalau kita kuis apa want to be millionaire itu, ya. Angka aman 10 itu, ya, sebagai bentuk dari pelipatan, ya. Jadi Allah melipatkan ganda dari amalan kita itu adalah 10 dikalikan sekian sekian sekian, ya. Misalnya orang membaca 1 huruf dengan benar itu 10, padahal membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 190, kan banyak sekali, ya. Nah, ini tentunya apa? Untuk untuk memperbanyak timbangan anak Adam dengan usia sangat pendek seperti itu. Nah, kalau Ta'ala illa saum, ya, tetapi puasa ini Allah tidak tentukan pahalanya. Pernah nggak kita mendengar pahala puasa itu 10 kebaikan, 200 kebaikan, 1000 kebaikan? Tidak ada, ya. Dalam dalil manapun Allah tidak menyebutkan. Kok malah seperti itu, ya? Ya. Kok malah puasa itu nggak ada hitung-hitungannya? Padahal kita suruh tadi ihtisab, mencari pahala semata karena Allah, dengan dasar keimanan kita sebelumnya, bahasanya adalah syariat yang telah difardukan. Nah, di sini, hadisnya ini maknanya bagaimana? Ya. Jadi sarah hadis ini, ya, ada 2 hadis tadi, ya, kita sebutkan. Satu pertama dari Bukhari Muslim, yang kemudian redaksi kedua dari redaksi yang diambil dari Sahih Muslim. Ya. Ternyata makna wa ana adzibihi fa adhafal jaza ila nafsihi al-karimah. Allah melipat gandakan, ya, ganjaran tadi ila nafsihil karimah, ya, dengan menisbatkan kepada
dirinya, wa'an, ya, pada dirinya Allah yang al-karim, yang sangat apa? Mulia. Li'anal a'mal as-salihah yudha'afu asroha bil adat. Biasanya Allah itu melipat gandakan setiap amal kebaikan itu ya dengan hitungan angka, ya kan? Al hasanatu bi asri amsalnya. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10, ya. Tadi kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan 10 itu adalah al-aqal mayakunu minat. Angka minimal orang itu mendapatkan apa? Pahala, ya kan? Al hasanatu bi asri amsalihah, ya kan? Setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10. Ila sab'imi'atin dha'fin aw at'afin katsirah, ya, sampai 700 kebaikan atau lebih banyak daripada itu. Bahkan ada yang mengatakan sholat di Mekah ya sekian, ya, kemudian di Madinah sekian-sekian, itu sangat banyak sekali. Nah, kalau yang bisa ke sana, ya. Nah, tetapi ya di sini dikatakan amma saum, ya, fa innallaha adfal jasa alaihi ila nafsihi min ghairi i'tabir adat, ya. Tetapi untuk puasa Allah tidak menyebutkan hitungannya. Padahal wa huwa subhanahul akramul akramin wa aswadul aswadin. Padahal ya Allah itu adalah zat yang sangat mulia dalam apa? Kemuliaannya, dan ajwad yang paling dermawan, ya, di antara apa? Bentuk kedermawaannya, ya. Ajwadul aswadin, yang paling dermawan dari orang-orang yang berderma, ya. Wal atiyah bi qadri mu'tiha fa yakunu ajr shaim 'aziman kasran fil hisab. Tetapi Allah ternyata menghitungkan, ya, balasan, ya, memberikan balasan untuk orang berpuasa tanpa hisab. Kenapa? Ya, sini. Si pertanyaannya, Pak, kenapa Allah tidak ngasih hitung-hitungan kepada kita berapa sebenarnya pahala kita, ya, sejak kita puasa terbit fajar sampai tenggelam. Di sini dikatakan karena puasa itu adalah apa? As-sabr. Puasa itu adalah bentuk kesabaran, ya kan? Kesabaran kepada perintah Allah. Tadi dikatakan apa? Ya da usahwa wa ta'ama min ajli. Dia meninggalkan apa? Syahwat, ya, kesenangan makan dan minum yang sebenarnya perkara yang mubah. Allah tahan untuk dia apa? Tidak memakannya, ya, sampai dia berbuka nanti. Dia mampu menahannya karena Allah. Itu bentuk kesabaran. Maka puasa itu adalah amaliyah apa? Amalan kesabaran. Sementara sabar itu menurut ulama dibagi menjadi 3, ya. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. As-sabru ala maharimillah, sabar dalam perkara yang diharamkan Allah tidak kita kerjakan. As-sabru ala aqdarillah, dan sabar atas apa? Takdir Allah. Nah, puasa itu mencakup 3 kesabaran ini, ya. Bahasanya orang yang berpuasa dia sabar dalam ketaatannya. Bahasa ini adalah perintah yang Allah tetapkan, ya. Umat orang-orang di luar Islam, ya, tidak berpuasa seperti kita, ya. Kita diwajibkan berpuasa dan kita menjalaninya. Maka ini adalah apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita memilih untuk berpuasa tidak dengan cara apa? Tidak berpuasa, ya. Sebagaimana orang di luar Islam. Kemudian puasa adalah sabrun ala maharimillah. Puasa juga adalah apa? Bentuk ibadah yang penuh dengan kesabaran di dalam kita meninggalkan maksiat, ya kan? Ketika orang puasa, ya, mungkin diajak temannya untuk biasa, ya, cerita kalau itu mengabarkan berita temannya, ya, yang berlebihan, lama-lama jatuh badan juga, maka dia teringat akan puasanya. Ya, sabar dengan adanya apa? Mungkin tawaran, ya, yang ini termasuk perbuatan haram, bahasanya ingat bahasanya dia selama dari pagi sampai sore itu sedang berpuasa, maka tentunya akan apa? Lebih mengingat, ya kan? Maka dia mampu menahan kemaksiatan pada hari itu adalah bentuk kesabaran karena apa? Pengaruh dari puasanya. Kemudian puasa itu mencakup sabar yang ketiga juga, sabar dalam apa? Ala aqdarillah, ya. Al-mu'limah, ya. Sabar dalam takdir Allah yang kadang-kadang di sini apa? Mu'limah. Terkadang apa? Ini tidak, menurut kita itu tidak apa? Tidak enak gitu, ya. Ya. Ya, kenapa? Karena kita akan terganggu dengan adanya mungkin rasa lapar, ya. Apalagi kalau kita bekerja keras di sana, ya.
kemudian haus juga ketika siang-siang, ya kan, yang biasanya kita langsung bisa minum, ya kan. Nah, di sini kita disuruh menjalaninya dengan bentuk apa? Ya, menahan tadi ya, makan dan minum. Tentu ini adalah bagian dari ketetapan yang Allah berikan, ya kan. Ya, wadhuful badan, ya, dan badan bisa menjadi lemah, wa nafs dan jiwa ini. Nah, ini bagian dari takdir, ya kan? Yang Allah tetapkan selama 30 hari ke depan kita harus berpuasa. Tentunya dengan kondisi yang lemah, ya tidak makan dan minum sebagaimana mungkin teman-teman kita yang hari ini masih makan dan minum karena dia non muslim. Kalau orang muslim sedang makan mungkin sedang halangan. Kita harus tentunya sedang halangan. Jadi puasa itu menggabungkan 3 bentuk kesabaran ini, ya. Nah, apa yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar? Ini kan keterkaitannya dengan apa? Kita ingin menarik benang merah antara apa? Pahala puasa dengan pahala kesabaran. Ya, dengan tentu apa? Ilah yang sama. Karena al-hukmu ya dalam kaidah usul fikih yaduru ma'a ilatihi wujudan aw adaman. Jadi hukum itu ya dilihat dari ilah yang sama, ya kan? Nah, apa bentuk kesamaannya? Ya, adalah Allah memberikan untuk orang yang bersabar di dalam surat Zumar ayat 10, ya bisa dihafalkan. Nanti kalau buat dalil kepada temannya kenapa kita diberikan pahala tanpa batas. Ya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Bahasanya Allah memberikan pahala untuk orang yang bersabar tanpa ada batasan, ya kan? Tanpa ada batasan. Jadi orang sabar itu pahalanya tidak ada batas. Maka sebagian ulama juga mengatakan bahasanya apakah sabar itu ada batasnya? Cukup saya sabar sampai sore saja ya, nanti berbuka sudah nggak sabar lagi makan balas dendam. Ya, atau yang lainnya, misalnya dari kemarin saya diganggu ya 2 kali ya, maka yang ketiga ini saya sudah nggak pakai sabar lagi. Ternyata ulama mengatakan sabar itu tidak ada batasnya, sebagaimana apa yunasibu kama ajrahum bighairi hisab, sebagaimana disesuaikan dengan balasan yang Allah berikan kepada dirinya tanpa ada batasannya. Nah, karena pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasannya, ya kan? Maka tidak bisa dihitung-hitung, ya kan? Kalau Allah mengatakan setiap hasanah di asli amsalnya, Allah berikan 10 kebaikan dan kelipatannya. Maka puasa ini Allah samakan dengan pahala kesabaran, karena dia mencakup 3 kesabaran. Ya. Sabar kita di dalam apa? Di dalam menahan, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Hari ini kita berpuasa, dalam menjaga nanti perkara-perkara yang Allah larangkan yang membatalkan pahala puasa, ya kan? Allah man lam yada' al-zur wal amalabi falaysa lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkara zur, perkara yang yang dilarang ya, seperti ghibah, ya, berkata jorok, ya kan? Wal amalabi, dan dia berbuat seperti itu, maka Allah tidak menilai puasanya fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dan dia menahan makan dan minumnya hari. Nah, itu bagian dari perkara yang dilarang, maka kita bisa bersabar. Maka di sini puasa itu adalah bentuk ibadah sabar. Maka para ulama mengambil benang merah, ya, mengkiaskan bahasanya kenapa Allah ya dalam redaksi hadis tadi Bukhari Muslim, wa ana adzibihi, dan aku yang akan mengganjarnya langsung dengan hitungan yang Allah langsung akan berikan, ya kan? Maka karena memang ibadah puasa ini ada keterkaitan dengan pahala kesabaran. Ya. Maka puasa itu juga kalau kita lihat di dalam hadis yang lain menjadi junnah airnya, punya pengaruh sebagai sebagai benteng kita, ya kan, di dalam kita mencegah dari perkara-perkara yang Allah larang. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yasfus wala yasfah. Maka kalau kalian berpuasa, ya jangan yarfus, ya, kata yang jelek, ya kan, wala yasfah, dan juga bikin suatu hal yang sifatnya berlebih-lebihan, huru hara, gaduh, dan sebagainya. Nah, itu tentang karakteristik dari
puasa. Bahasanya Allah memberikan pahala puasa ini apa? Tanpa ada batasannya. Ya. Dan suatu saat puasa ini juga apa? Yang akan menjadi penolong kita. Maka di antara karakteristik yang fadilah yang berikutnya, bahwasanya puasa itu mampu menjadi apa? Memberikan syafaat. Ya. Karena hitungannya sangat besar, maka apa? Ketika dia nanti memberi syafaat itu apa sih? Asyafah, artinya sesuatu yang menggenapkan. Ketika kita itu masih ganjil, ya, artinya perlu digenapkan. Artinya ketika timbangan kita itu ringan, ya maka kita perlu diperberat ya dengan adanya pahala puasa yang pahalanya ini apa? Diberi hisab tanpa batas. Maka puasa itu nanti akan datang menjadi syafaat. Ya, ini ada korelasi antar hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW berkata, asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ya. Jadi puasa dan Quran. Kalau selama ini kan kita tahunya Al-Quran yang menjadi syafaat, ya kan? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ternyata puasa kita menjadi syafaat. Hadisnya bagaimana? Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, ya. Disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, ya, di dalam Sahih Kabirnya, ya, dan seterusnya. Dalam sahih yang disahihkan juga oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim, ya, dan juga Ad-Dahabi, ya, kemudian juga Syekh Al-Albani. Banyak sekali ulama yang disahihkan bahwasanya puasa yang kita kerjakan hari ini 30 hari ke depan atau 29 hari ke depan akan menjadi syafaat, ya, bersama Al-Qur'an. Maka kalau kita berpuasa, ya, dapat syafaat dari puasanya. Kemudian kita juga tilawah Al-Qur'an, dapat ketambahan. Maka ketika ini ringan ke kiri misalnya, ya, maka Allah akan berikan syafaat as-suf'ah, penggenap, ya kan? Karena syafaat artinya apa? Penggenap dari sesuatu yang ganjil. Maka nanti semoga apa? Ini dari tangan kanan saya kan apa? Menjadi apa? Turun ke sebelah kanan untuk memperberat timbangan kita dengan pahala, dengan syafaat puasa dan amalan tilawah Quran kita. Yaqulu siyan ay rabbi mana tahu atau am wa sahwatuhu fasafa'ni bihi, ya kan? Di antara bukti puasa itu memberikan syafaat dalam hadis tadi, amalan puasa itu nanti akan memanggil dia, ya. Ay rabbi, wahai Rabbku, ya, mana tuhu, ya. Mana tuhu, ya, aku telah mencegahnya dari dia makan dan mengerjakan satu perkara yang sifatnya syahwat, ya. Maka fasyafi'ni bihi, maka hari ini dengan izinmu, ya, berikanlah izin kepadaku untuk aku memberikan syafaat kepada ahli saum tadi, ya kan? Kemudian wa yaqulul Qur'an mana tuhu naum bilail fasyafi'ni bihi, ya, bahasanya yang Al-Quran itu juga mengatakan juga kepada orang yang suka membacanya, ya, bahasanya aku telah mencegah dia, ya, dari sedikitnya dia tidur, ya, entah tidur di waktu siang, ya, karena mengejar apa tilawah khatamnya, dan juga apa naum bilail ketika malam, ya, fasafi ini bisikanlah aku hari ini untuk apa memberikan syafaatnya, ya. Maka qala, ya, di sini Allah berkata kelak di hari yaumul mizan, ya, wa yasfa'ani, ya, maka ya silahkan kalian berdua, ya, Quran dan puasa, no, memberikan syafaat. Jadi di sini menarik bahasanya amalan puasa yang tadi balasannya sangat besar, ya, karena istilah biwari hisab itu tidak bisa diilustrasikan dengan angka. Nah, kalau memang ini adalah perkara yang tanpa ada batasannya pahalanya, jadi puasa itu memiliki satu keutamaan sangat besar sekali pada saat kita nanti apa di mizan, ya. Allah akan memberikan apa timbangan yang sangat memperberat sekali dari amalan kebaikan kita, ya. Baik. Kemudian hukum puasa Ramadan, ya. Bahasanya hukum puasa Ramadan sudah kita ketahui bersama adalah apa? Wajib, ya. Wajibnya dari mana? Ya, wajibnya karena kita punya dalil apa? Akal dan nakal, ya kan? Secara nakal artinya kita menukil, ya. Menukil dari mana? Al-Quran dan hadis. Bahasanya puasa itu Allah wajibkan dengan, ya, sebagaimana sudah kita hafalkan adalah surat Al-Baqarah, ya, 183 kutiba ala.
Kalimat kutiba artinya ditulis, ya, menggunakan sighah apa? Majhul. Ditulis, berarti yang menulis bukan kita, tapi apa? Dituliskan untuk kalian. Artinya Allah tetapkan. Maka kalimat ditulis itu artinya apa? Diwajibkan. Ya. Sebagaimana orang yang sudah keluar dari masa kecilnya, ya, rufi al-qalam an salasa, diangkat pena, artinya pena nggak buat untuk menulis, ya kan? Untuk siapa? Anak kecil, ya, hatta yahtalim, sampai dia apa? Ikhtilam ini bahasa atau haid. Kemudian anil masmin hatta yakila, dari orang gila sampai dia berakal, dari apa? Anina ini hatta istaqidah, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka ketika dia tidak diangkat penanya, sudah digunakan untuk menulis, maka adalah apa? Ya, dicatat kebaikan-kebaikan dia dan keburukan dia. Maka kalimat kutiba ala artinya apa? Jika ditulis bentuknya apa? Kefarduan dari dia mengerjakan perintah ini, perintah puasa. Dan ini juga telah diberikan untuk umat-umat sebelumnya. Nah, kemudian dari dalil hadis dari Nabi, ya, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 rukun, ya. Maka rukun itu tidak bisa dilepas. Kalau kita sholat juga punya rukun, ya. Niat, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, ya, dengan ruku, sujud, dengan tumakninah dan seterusnya. Maka tidak boleh kita apa? Sholat tanpa takbir, ya. Bagaimana orang akan menghitung dia? Nah, awalnya nanti hitungannya nggak jelas jadi. Maka rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Maka Islam itu dibangun atas 5 rukun, di antaranya adalah ya syahadat, ya, kemudian wa iqamis shalah, wa ita zakat, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan. Di sini shaumi ramadan ternyata dalam hadis muttafaqun alaih, ya, disebutkan yang kelima, ya. Ya, padahal kita shaum ramadan masuk di rukun Islam yang berapa? Keempat, ya. Nah, ternyata kita menggunakan redaksi hadis dari riwayat Muslim, wali muslimin wa shaumi ramadan wa hajjil baiti, ya, berpuasa Ramadan kemudian berhaji ke Ka'bah, ya kan, ke Mekah. Nah, redaksinya bunyal Islam ala khamsin menurut redaksi Muslim, syahadat, kemudian iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Jadi redaksi yang sebelumnya adalah urutannya berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ya. Sementara yang menjadi urutan kita adalah berurutan puasa dulu baru haji, itu redaksi dari hadis Muslim, ya. Karena Muslim itu terkenal dari apa? Karakteristik unsur bahasanya lebih tertib, ya, dikaitkan dengan ayat-ayat, ya, dengan hadis-hadis penunjang sebelumnya. Baik. Kemudian juga kita wajib berpuasa karena ini sudah menjadi ijma, ya. Ijma artinya kesepakatan orang-orang, ya, Islam dan dulu, ya, yaitu para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka dengan wajibnya puasa ini, bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Bagaimana ini? Maka di sini katakanlah Syekh, paman angkara wujubahu faqad kafara fal yustatata, ya. Barang siapa yang dia ingkar dengan kewajiban puasa Ramadan, ya, maka dia apa? Diminta untuk bertobat, ya kan? Ya. Fa in taba wa aqarra bi wujubihi, jika dia tobat dan menetapkan dirinya untuk, ya, yakin kembali, ya, bahasanya puasa itu wajib untuk dirinya, maka, ya, dia diterima lagi kebaikannya. Wa illa, kalau tidak, qutila, ya, dia akan dibunuh, ya kan? Kafiron, ya, dan akan jatuh hukumnya pada orang kafir, murtad, keluar dari Islam, ya kan? Jadi dulu pada zaman Abu Bakar saja orang yang mani'uz zakat, tidak mau membayar zakat, diperangi, ya. Artinya diperangi itu apa? Dibunuh, ya kan? Karena apa? Karena ketika sepeninggal Nabi zaman Abu Bakar banyak orang yang goncang keimanannya, ya kan? Maka banyak orang yang keluar dari Islam, diantaranya dengan cara tidak membayar zakat, ya kan? Nah, ini pada zaman Abu Bakar saja manusia terbaik, ya kan? Kalau seandainya ada manusia yang Allah jadikan aku untuk menjadi apa? Khalil, ya, kekasih atau teman setia, maka aku pilih Abu Bakar, ya kan, untuk menjadi apa? Khalilnya, ya kan. Ternyata pada zaman Bakar orang yang tidak membayar zakat saja diperangi, artinya dibunuh. Sama dengan orang yang tidak berpuasa secara Islam, kalau dia yakin puasa itu tidak wajib untuk dirinya, itu hukumnya apa? Qutila, dibunuh. Dan dia jatuh pada perkara kafir murtad, ya.
murtad keluar dari Islam sehingga dia apa? Dihitung kafir anil Islam. Kemudian apa? Kata Syekh di sini dalam majelis Ramadannya, saya sampaikan, la yughsal wa la yukaffan. Dia juga tidak dimandikan dan tidak dikafani. Subhanallah. Tidak perlu setelah dia mati di gunung itu, dia enggak perlu apa? Dimandikan, tidak perlu dikafani. Wa la yusalla alaihi, dan tidak perlu disolatkan. Jadi naudzubillah, karena dia jatuh pada apa? Kafiran. Dia orang yang tidak wajib sholat jatuh pada kafir. Kenapa? Ini perkara rukun, ya kan? Tidak bisa Islam itu apa? Tegak tanpa rukun. Demikian puasa. Wala yud'a ilaihi birahmah. Tidak perlu dia didoakan dengan rahmat. Ya. Tidak perlu kita mendoakan dengan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Yang kita dengar. Semoga Allah merahmati dia. Tidak perlu diberikan doa seperti itu. Ya. Kalau orang Indonesia sering bilang almarhum, orang yang dirahmati. Ini ada khilaf ulama yang mengatakan tidak boleh ya, karena seolah dia sudah almarhum, sudah diberikan rahmat. Karena kalimatnya semaqul artinya telah ya kan, almarhum. Tapi yang pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita bilang rahimahu wa rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas. Kemudian selain dia tidak perlu didoakan ya dengan kalimat birrahmah, kasih sayang Allah, dia telah mendapat kasih sayang Allah. Wala yudfan fi maqabiril muslimin. Ya, naudzubillah, dia tidak perlu dikuburkan di pekuburan orang-orang muslim, ya kan? Ya. Jadi kalau di sekitar kita ada kuburan orang muslim yang dibaki, bisa kalau di tanah Arab, maka nggak boleh itu ditaruh di kuburan orang muslim. Wa inna ma yughfaru lahu ba'idan fi makanin. Tetapi dia dipendem ya, ditanam jauh-jauh dari apa tempat dia meninggal, maksudnya kampung. Subhanallah ya. Keluarganya saja tidak perlu apa ziarah. Kenapa? Karena orang itu tidak mau mengerjakan rukun Islamnya. Ya. Orang yang hidup tanpa keislaman itu artinya tidak mulia, sangat tidak mulia sekali menurut pandangan Allah dan juga apa hambanya untuk memperlakukan diri. Wala yudfan li alla yu'dan nas ya, wa yudfan li alla yu'dan, tapi dia tetap dikubur, ya kan? Meskipun dia tadinya dari rumahnya dijauhkan, tapi dia tetap dikubur li alla yu'dan nas, agar manusia itu tidak terganggu dengan apa? Bi raihatihi, dengan bau busuknya. Wa yata'adda ahluhu bi masadihi, dan keluarganya tidak jatuh pada perkara apa? Mungkin apa? Sedih karena melihat apa? Kuburannya setiap waktunya. Ya. Jadi dia tetap dikubur tapi dijauhkan. Ya, seperti itu. Dan puasa ini telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi puasa ini telah diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Karena tahun 2 Hijriah ini banyak sekali perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ya. Jadi kalau kita tarik sedikit, sholat itu diwajibkan pada apa? Tahun ke-10 sejak Nabi diangkat menjadi apa? Nabi. Jadi dari usia 40 tahun ditambah 10, ya kan? 50 tahun. Jadi kalau dihitung dari masa kerasulan itu tahun ke-7. Karena Nabi itu diangkat menjadi Nabi dengan turun surat Iqra, ya, wa nubi'a bil Iqra wa rusila bil Mudaththir, dan diangkat menjadi Rasul setelah dakwah secara sir 3 tahun, ya, kemudian diturunkan surat Al-Mudaththir, qum fa'andzir, ya, 9 ayat itu. Ya, jadi qum fa'andzir, berdirilah dan berilah peringatan. Maka pada tahun ketiga dari masa kenabian Muhammad, 43 tahun, Nabi disuruh menjadi apa? Rasul dengan diturunkan surat Al-Mudaththir. Maka pada tambah 7 tahun lagi atau 10 tahun dari usia 40 tahun itu, ya, artinya 10 tahun dari zaman kenabian atau 7 tahun dari zaman kerasulan Nabi Muhammad, baru diturunkan perintah apa? Sholat, ya kan, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi sesudah itu 3 tahun dia, ya kan, 13 tahun kan di Makkah, ya. Maka 3 tahun dia menjalankan sholat. Kemudian Nabi hijrah karena setelah dakwah terang-terangan, ya, kemudian Nabi ditambah apa? Suruh untuk sholat di apa? Ya, kadang Nabi sholat di sekitar Ka'bah dan sebagainya, ya. Maka banyak sekali permusuhan orang-orang kafir tambah terganggu, maka Nabi disuruh hijrah. Maka pada tahun 2 Hijriah setelah Nabi itu hijrah di Madinah, diturunkan perintah apa? Puasa ini bersama di zakat, kemudian apa? Adzan dan sholat Jumat, ya kan? Nah, kalau hajinya kapan? Yaitu apa? Setelah Fathul Makkah pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Jadi orang Islam harus tahu rukun Islamnya itu kapan diturunkan.
kapan disyariatkan. Nah, puasa itu dijalani Nabi pada tahun 2 Hijriah, dan Nabi ya artinya sampai usia 10 tahun di Madinah. Setelah tahun 2 Hijriah berarti apa? Tinggal tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi menjalani puasa itu selama apa? Tis'u Ramadan, ya, 9 kali Ramadan. Nah, kalau kita ini sekarang udah berapa kali nih puasa Ramadan? Sudah sangat banyak ya. Tapi sudah sampai pada derajat takwa belum? Insya Allah ya. Nah, jadi Nabi itu berpuasa selama 9 kali ya selama masa hidupnya. Tetapi disyariatkannya pada tahun Hijriah, dan ini memiliki fase-fase. Ya. Tidak langsung berpuasa seperti kita hari ini. Nah, ini bagian dari keindahan Islam itu, disyariatkannya pelan-pelan, tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Gitu. Nah, di sini terbagi menjadi 2 fase. Ya. Yang pertama, at-tahyir baina siyam. Ya, fase di mana seorang pada saat awal diwajibkan puasa, ya itu boleh memilih, ya kan, antara berpuasa dan tidak berpuasa. Ya. Wal it'am ma'a tafdilis siyam alaihi. Tapi bagi orang yang tidak berpuasa, bagi yang memilih tidak berpuasa pada awal-awal diwajibkannya untuk syariat Ramadan ini, dia harus memberikan makan kepada apa? Orang miskin. Ya, ini juga syariat apa? Makan itu sudah ada. Ya. Memberi 1 mud. 1 mud itu apa? Hifnatul mil ilyat al-mutawassitin. Jadi tangan yang ditangkupkan, ya, telapak tangan yang ditangkupkan, ya, sepenuh itulah mud. Nah, dalam zakat fitrah 1 sa' itu 4 mud, ya kan? Berarti ya kalau misalnya 1 sa' itu 2,5 kilo misalnya, maka kita konversi ya kira-kira 1 mud itu berapa? 0,66 sekian. Ya, jadi kalau kita timbang kepada beras, ya 1 mud itu ketika 1 hari kita nggak berpuasa, kita memberi makan apa? Orang miskin itu cakupan tangan dewasa untuk mengambil gandum atau kalau kita bilang berasnya. Nah, untuk diberikan makan kepada mereka. Kalau dilebihkan boleh nggak? Boleh, karena angka itu adalah minimal yang dibahas, ya kan? Minimal itu memberi makan dengan cakupan orang dewasa, ya. Jadi gini ya, kalau kita bilang gini lah ya. Kita ambil gitu cakupan tangan orang dewasa untuk mengambil beras atau gandum dan sebagainya. Nah, kalau gandum itu kalau dikasih air kan banyak banget, ya kan. Nah, tapi kalau kita memberi makan orang miskin itu dengan makanan matang, ya tentu dengan apa? Dengan lauknya. Ya, karena angka 0,6 sekian itu adalah angka minimal. Kalau dilebihkan dengan lauk boleh, dengan minumnya, ya kan, dengan buah-buahannya itu boleh, bagian dari tambahan soda. Nah, jadi pertama syariat puasa itu at-tahyir baina siyam. Karena 30 hari bagi orang yang nggak biasa tentu apa? Melelahkan, ya kan? Jadi kita yang selama 11 bulan nggak biasa puasa sunnah, tiba-tiba puasa fardu saja, ini kita dengar bahasa anak kecil apa? Ya, Ramadan tiba, ya kan? Ramadan tiba, lagi-lagi Ramadan tiba. Nah, perasaan mereka seperti itu. Kenapa? Nggak biasa berpuasa, belum sadar mereka tentang keutamaan puasa, baik juga puasa sunnah. Maka orang yang nggak biasa puasa sunnah masuk Ramadan terasa apa? Berat. Ya. Maka demikian juga para sahabat tidak sampai diwajibkan langsung, mereka memilih. Nah, kemudian marhalah saniyah ta'yinus siyam bidun tahyir, ya. Ya. Malah berikutnya adalah diwajibkan puasa tanpa ada pilihan. Di sini disebutkan di dalam Salmah bin Aqwan, lama nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin kana arada an yuftira wa yaftadi, yakni filin hatanas al-ayah ala ibadah panasah fathah. Jadi fase awal tadi sebenarnya bisa kita kenali dari ayat 183 dengan penyebutan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan adapun orang yang tidak bisa puasa yutib, ya, dengan mungkin tidak mampu atau merasa berat, ya maka dia fidyatun ta'amun miskin, dia wajib memberi makan untuk orang miskin, ya. Ini ayat 184, ya, ayat memakdudat, ya, dan seterusnya. Ayat 184, ya, saya koreksi 184. Itu ini masih masuk di fase pertama, ya. Kemudian setelah turun ayat yang famang sayyidamin kumasyara falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, dia kalau yang sakit dan lain sebagainya tidak berpuasa, dia harus mengganti di hari yang lain. Maka ayat ini menjadi apa?
menasakh, ya, menggantikan atau menghapus berlakunya ayat yang 184 tadi, ya, yang kebolehan untuk apa? Tidak berpuasa dengan cara membayar apa? Fidyah, ya kan? Membayar fidyah. Ini sudah terhapus, ya kan? Maka kemudian Ibnu Abbas memaknainya untuk ayat yang 184 itu yutiqun, ya. Dalam tafsir Mukatsir disebutkan nanti maknanya berubah, ya. Yaitu untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, yutiqun, ya, maka dia membayar apa? Fidyah ta'am miskin, yaitu memberi makan orang miskin 1 hari 1 orang. Itu maknanya adalah apa? Untuk orang-orang yang asy-syaikhul kabir, ya, orang-orang yang sudah sangat tua renta, ya, sudah sehari-hari apa? Duduk-duduknya di ranjang, bukan di kursi, ya kan? Istilahnya sudah tidak mampu bergerak dan sebagainya, bahkan makan saja disuapin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Maka kita nggak masuk pilihan seperti itu, masih muda, ya. Nah, nanti suatu saat kalau sudah tua dan diberikan umur panjang, kita masuk ke orang yang boleh membayar fidyah. Atau yuti pun adalah orang yang al-marid alladzi la yurja bara'uhu. Orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya kan? Dia mungkin koma terus, ya. Atau orang stroke yang dia tidak tahu dia bisa menggerakkan badannya sama sekali untuk dia makan ataupun dia untuk apa? Pokoknya kondisi-kondisi yang tidak bisa sembuh. Misalnya orang yang sakit parah, ya, sampai apa? Dirinya tidak mampu, ya. Kalau mungkin sakit sekitar perutnya, ya, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Tetapi, ya, bagi orang yang sakitnya bukan itu, ya, ya, maka kalau sekedar sakit biasa, sakit gigi, ya, maka dia tetap mengqadha, ya. Atau sedang safar, dia boleh tidak berpuasa, ya. Maka faidatun min ayyamin ukhra. Maka setelah turun ayat 185 ini, ya, fa'aujaballahu asyam ayyinan, ya, Allah telah mewajibkan puasa itu menjadi ayyin, ya, menjadi fardu ain. Jadi ain itu artinya kepada setiap orang. Karena setiap orang itu punya ain. Ain itu dinisbatkan kepada setiap orang. Ya. Jadi fa'aujaballahu asyam ayyinan, ya, atau ainan, ya, biduni takhir, tanpa ada kebolehan untuk memilih, ya. Maka sesudah turun ayat 185 ini, ya, Allah telah mewajibkan apa? Puasa dengan hukum fardu ain. Setiap orang itu apa? Diwajibkan untuk berpuasa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk orang itu berpuasa kapan, ya kan? Maka di sini pembahasan selanjutnya adalah membahas tentang ru'yah, ya, ru'yatul hilal dan istiqmal, ya. Jadi kalau disebutkan di dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juga disebutkan apa itu puasa adalah al-imsak an syai' fi syakhsin maksusin, ya, fi zamanin maksusin. Berpuasa adalah menahan segala sesuatu untuk orang tertentu, ya, dengan syarat-syaratnya, yaitu Islam, balik, ya kan, an-nafyu minal haid wa nifas, sedang tidak haid dan nifas misalnya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian fi zamanin maksus, yaitu dengan waktu tertentu, yaitu waktunya masuk 30 masuk bulan Ramadan, ya, selama 29-30. Nah, tentunya ketika masuk itu kan mengawali dari apa? Angka 1. Nah, kalau kita berpuasa tentunya apa? Mengawali dari awal Ramadan. Ya, min tulil fajri ila gurbisan, dan kemudian setelah hariannya dari waktu fajar sampai tenggelam. Nah, untuk mengawali satu Syawal ini, satu Ramadan ini, maka di dalam fikih-fikih Islam dianjurkan dasarnya adalah apa? Dengan ru'yatul hilal. Itu dengan melihat, ya, ru'yah al-hilal, yaitu awal dari bulan. Dengan dalil yang sangat banyak, bahkan di dalam surat Al-Baqarah 185, ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat, ya, minkum as-syahr, itu adalah apa? Bulan Ramadan, maka berpuasa. Ya, ini dalil bahasanya disuruh apa? Syahid, itu apa? Melihat. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi sangat banyak, dalam hadis Bukhari Muslim, idza ra'aytumul hilal fasumu, ya. Jika kalian melihat hilal maka berpuasa. Dan tidak disyaratkan, ya,
untuk melihatnya dengan apa? Dengan hitungan falak ya, atau berdasarkan hitungan perbintangan. Ya, jadi memang cara ini sebenarnya sudah sangat mudah dengan cukup melihat, ya dengan cukup melihat sehingga semua orang itu mampu menjalankan ibadah puasa ini. Hatta yang di kampung-kampung, ya, yang di pedalaman, yang jauh dari teknologi dengan melihat, karena zaman dulu itu orang-orang itu memang tinggal di pedalaman di lembah-lembah, ya. Maka terbatasan informasi sangat mungkin terjadi. Maka dengan proses melihat itu sudah sangat simple. Kalau pakai alat harus pakai perhitungan rumus-rumus bagaimana? Tentu ini adalah syariat yang sangat memperberat, ya. Dan syariat Islam ini sudah dibikin Allah yang mudah, maka kita tinggal menjalani. Jadi syariat yang benar dalam merumuskan awal Ramadan adalah dengan ru'yah, ya, dengan melihat. Karena syariat ini akan menjadi mempermudah semua orang untuk bisa menjalani puasa. Ya. Tapi ada syaratnya untuk orang yang melihat, ya, yaitu orang itu adalah balik yang berakal dan muslim dan mausuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi, dan dia terpercaya khabarnya, bukan orang pendusta, dan matanya juga sehat. Nah, orangnya muslim balik, ya, tapi matanya buta, ya, maka nggak bisa, ya kan? Maka syaratnya seperti itu. Ya. Dan untuk hilal itu didasarkan pada apa? Ya, pada menurut kesepakatan para ulama kontemporer, ya, seperti Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, ya, Imam Nawawi itu madzhabnya Syafi'i, Ibnu Qayyim madzhabnya Hambali. Rasanya hilal itu didasarkan pada setiap negeri. Ya. Karena apa? Awal bulan itu setiap tempat melihatnya bulan itu berbeda-beda. Ya. Bisa jadi yang di sini sudah kelihatan, yang di sini bumi sini bulan masih siang, ya kan, masih berputar, ya. Maka didasarkan perhitungan melihat bulan itu ya berarti setiap daerah itu suruh melihat masing-masing hilalnya, bulannya, ya. Maka ya semuanya suruh melihat hilal, ya, berdasarkan masing-masing negeri, ya kan. Ini menurut pendapat yang terkuat, ya kan. Kalau berdasarkan perhitungan hisab, ya ini orang-orang yang mendasarkan pada hisab itu mereka mendasarkan pada hadis sumu li ru'yatihi wa afsiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum faqdurulah, maka berhitunglah ketika terjadi mendung. Nah, mereka berhitung itu dengan hitungan rumus, ya kan. Karena mendung itu menjadi sesuatu yang kalau sudah pakai rumus bisa tertembus, ya, bisa terhitung jatuhnya ya besok ini. Padahal dalam hadis-hadis ini suruh melihat. Maka ketika ada mendung pandangan tidak bisa, ya, maka ya jatuhnya pada hadis berikutnya, ya, Pak Milo iddata Sa'ban. Kita suruh ikmal, menyempurnakan Sa'ban menjadi 30, ya, karena usia bulan kemarin itu 29 dan 30. Maka kalau kita suruh pakai hisab, tentunya ikmal Sa'ban itu tidak ada hadisnya, ya kan? Ya kan? Itu sebagai satu hujah atau argumentasi bahwasanya adanya ikmal Sa'ban itu suruh menyempurnakan 30 karena pandangan kita terhalang oleh mendung, ya. Bisa juga terhalang oleh gunung yang sangat tinggi, orang tinggal di lembah, ya. Maka terhalang oleh gunung yang sangat tinggi, maka pasti tidak bisa melihatnya, maka cukup menyempurnakan menjadi 30 seperti itu. Nah, nanti untuk masalah hilal sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tarawih. Nanti untuk pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, termasuk juga orang yang tidak mampu berhitung atau melihat hilal. Ya. Misalnya orang yang sedang dipenjara atau orang yang sedang tertawan. Bagaimana hukum dia berpuasanya? Bagaimana? Nanti dalam kitab Fikih Mu'tamad, ya, Syafi'i diterangkan bagi orang yang tidak mampu melihat hilal, ya, karena tidak ada akses untuk masuk, misalnya orang-orang itu Uighur gitu, ya, dan lain sebagainya, yang bertawan, maka dia suruh beristihad, ya, beristihad bahasanya dia kemarin ditangkap mungkin 1 minggu sebelum ada informasi, maka dia berhitung 7 harinya itu dia berpuasa, karena perkara puasa adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan, ya kan. Nah, tetapi dia suruh beristihad, dikiaskan dengan istihadnya orang ketika mau sholat suruh mencari kiblat, ya kan. Nah, tidak boleh langsung tiba-tiba sholat, gitu kan.
Jadi harus dia berusaha dulu, oh kiblatnya di sini kira-kira, karena kuburan itu biasanya menghadap ke arah selatan dan utara, atau kalau orang itu masih bisa lihat matahari, maka kalau arah barat matahari tenggelam, timur berarti apa? Dari sana maka kita menghadap ke arah matahari tenggelam, ya, barat, dengan sedikit menyerong, ya kan? Tetapi kalau orang sama sekali tidak bisa melihat seperti itu, ya maka dia terus beristihad. Sama dengan orang yang ingin menetapkan berpuasa, maka dia harus beristihad. Ya, jadi wajib alih al istihad bi an yatahar asar wa yasum. Wajib bagi dirinya untuk beristihad sekuat pikirannya, sebisa dia berpikir, kemudian dia berpuasa. Wala yusiu asyam bi ghairi istihad hatta lawa faqasama Ramadan. Tidak boleh orang itu tiba-tiba langsung menetapkan, saya puasa saja kira-kira ini adalah tanggal 1. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Nanti untuk masalah ru'yatul hilal ini juga sangat banyak ya, tentang perbedaan makhluk. Bagaimana kalau kita malam ini sudah mendung misalnya, malam ini sedang mendung, ya kan? Sehingga harusnya kita ikmal ya, menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30. Tapi pada malamnya kita dapat panggilan bisnis misalnya, atau panggilan orang tua sakit tinggalnya di Amerika misalnya. Nah, harusnya kan besok dia berpuasa. Ya. Sementara di sana itu belum berpuasa. Ini bagaimana? Ya kan? Ya, maka dia tetap mengikuti KRM sana. Ya. Atau misalnya orang yang karena terjadi perbedaan makhluk, ya, munculnya hilal tadi, misalnya pada tanggal 28 ya Ramadan, sudah mengerjakan puasa Ramadannya malam, kemudian dia dari Indonesia pergi ke Jepang atau Amerika, yang tentunya lebih cepat, ya kan? Nah, ketika sampai sana atau mungkin menjalani waktu paginya, ternyata di sana sudah sholat Id karena sudah masuk tanggal 29 dan ternyata hitungannya sudah melihat hilal. Bagaimana? Padahal kita puasa di Indonesia ini baru 28 hari Ramadan. Ya, ketika pindah sana sudah masuk hari berbeda, tanggal 29-nya mereka sudah sudah sholat Id misalnya. Maka bagaimana hukum puasanya? Tetap kita suruh sholat Id, ya. Dengan disebutkan di sini, ya. Wajibu alaihi ayu ayyida ma'ahum. Hendaknya dia sholat Id bersama mereka. Lalu untuk hitungan Ramadan dia yang masih 28 hari, bagaimana hukumnya? Maka hendaknya dia suruh mengqadha sebagai bentuk itmam, ya, menyempurnakan kekurangan puasa 1 hari. Karena dia sebenarnya hitungannya 28 hari. Ya. Demikian sebaliknya, bagi orang yang sudah 29 hari berpuasa Ramadan, ya, karena ada perbedaan makhluk tiap-tiap negeri, dia pergi ke Amerika. Ya, ternyata ketika pagi harinya, ya, pada saat 29 Ramadan di Indonesia, kita masih mendung, sehingga suruh istiqmal bulan Ramadan untuk menggenapkan jadi 30. Tapi sampai Amerika ternyata di sana bisa melihat hilal. Sehingga pada 30-nya di sana sudah sholat Id, sementara 30 di Indonesia masih puasa. Kita ketika pindah ke sana bagaimana? Ya, dalam pandangan mazhab Syafi'i ini yang saya pelajari, itu kita suruh sholat Id di sana. Ya, suruh sholat Id di sana. Kenapa? Karena as-shaum shauma yasum. As-shaum adalah yauma yasum, ya, hadis. Berpuasa adalah hari di mana kalian itu berpuasa bersama-sama. Wal fitru yauma yuftirun. Ya, yauma tuftirun, dan berid, ya, beriftar atau berbuka tidak berpuasa lagi artinya masuk Syawal, ya. Itu adalah hari di mana kalian bersama-sama mengerjakan sholat Id. Maka ketika kita sudah 29 Ramadan, tapi di Indonesia ini mendung, ternyata kita harus pergi ke Amerika karena ada Tuhan yang mendesak, tadi ya, sakit orang tua ataupun anaknya sakit sedang kuliah, sampai sana sholat Id besoknya, maka kita suruh sholat Id di sana. Dan karena kita sudah 29 hari mengerjakan puasa, maka itu sudah cukup, ya, sebagai hitungan kita terhitung sudah sempurna 1 bulan Qamariyah, sehingga terhitung tidak perlu menggenapi 30 harinya, karena sudah terhitung 29 hari. Karena usia Qamariyah itu
29 hari. Jadi kalau yang kurang 28 hari dia suruh menambahi dengan cara mengqadha ya, menambahkan di hari lain. Tapi kalau yang sudah 29 hari maka dia tidak perlu dan bisa sholat di sana. Kemudian untuk perkara qiyam Ramadan ya, bahasanya taraweh ya, ini adalah bagian sholat yang kita kerjakan selepas sholat isya ya tentunya. Ini adalah bagian dari tambahan atau nafilah ya kan. Karena yang Allah tetapkan kewajibannya hanya berlaku untuk apa? Untuk puasanya. Sehingga puasa itu difardukan, tetapi untuk tarawih ini tidak masuk dalam perkara apa? Fardu. Ya, karena ini masuk dalam perkara apa? Salat nawafil, salat-salat yang sunnah. Sehingga kalau mengerjakan, ya tentunya nanti ada keutamaan sekali luar biasa. Tapi kalau tidak mengerjakan, tidak ada perkara hitung-hitungan dosa sebagaimana apa? Dosanya orang yang tidak berpuasa Ramadan. Nah, sebagaimana dalam pembahasan apa itu yang disebut dengan fardu, la yajuzu an-nafsu fiha walal iflal. Setiap perkara yang fardu itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditiadakan sama sekali, harus dikerjakan. Tetapi untuk yang nawafil, untuk yang sunnah, yasul biha ziyadah at-taqarrub ila Allah ya. Kita boleh mengerjakannya sebagai bentuk apa? Tambahan ya dalam kita upaya kita untuk mendekat kepada Allah dan menyempurnakan hubungan kita kepada Allah. Nah, untuk tarawih ini hitungannya adalah apa? Perkara yang disunahkan. Tetapi meskipun sunnah, perkara ini memiliki keutamaan yang luar biasa, maka jangan sampai ditinggalkan. Nah, biasanya kalau kita membahas sholat tarawih, maka yang ramai biasanya apa? Hitungan rakaat, ya kan? Hitungan rakaat. Ya, sama-sama sholat tapi apa rame di hitungan rakaatnya. Ya. Jadi untuk sholat tarawih ini sebenarnya pada zaman Nabi ya itu memang dikerjakan hitungannya 11 rakaat ya. Tetapi memiliki sifat apa sangat panjang ya kan. Sebutkan ya dalam hadis Aisyah bahwasanya li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabi yusalli ma baina ayyufa min salatil isya ila fajar. Nabi mengerjakan salat malam ya antara waktu isya dengan fajar, artinya salat subuh, ihda asrata rakaatan. Ya. Nanti kita bahas bagaimana hukum yang 23. 11 rakaat. Yuslimu ya baina kulli raka'ataini wa yutiru fi wahidah. Ya, kemudian Nabi itu mengerjakannya berdasarkan hadis Aisyah ini apa? Nabi itu salam untuk setiap 2 rakaatnya dan menggenapkan dengan 1 witir. Jadi hadis ini dari hadis Aisyah ini polanya adalah 2 kemudian 1. 2 kali 5 ini terhitung sebagai tarawihnya dan witirnya 1. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Nah, wa in ahabba sholat arba'an summa salatan. Tapi boleh juga mengerjakan dengan pola apa? 4-4-3 ya, untuk yang 11. Nah, di sini kemudian masuk karakter dari tarawih Nabi. Di hadis Aisyah juga disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim. Soal ini kuat sekali ya, Bukhari Muslim. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sholli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Bahwasanya Nabi itu salat ya 4 rakaat dan dengan kalian tanyakan bagaimana bagusnya dan juga panjangnya. Kalau bagus pasti bagus, kalau panjang pasti panjang, ya kan? Karena Nabi yang salat itu pasti tetap tumaknina. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salatan. Kemudian tambah 4 rakaat lagi yang keadaan apa? Tetap tumakninah dan juga panjang ya. Kemudian ditutup dengan 3 witir ya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, karena di Indonesia ini sekarang banyak Syafi'i dan juga Hambali. Kalau Maliki sangat jarang ya. Dan kita ini kalau di kampus belajarnya fikih muqaranah, jadi perbandingan mazhab. Artinya 4 mazhab itu kita pelajari
semuanya. Tujuannya untuk disampaikan orang yang bermadzhab Syafi'i praktekkanlah sesuai dengan amalan madzhab Syafi'i, yang Hambali praktekkanlah sesuai dengan apa? Madzhab Hambali. Tidak boleh saling menyalahkan. Karena kita sekarang belajarnya apa? Fikih muqaranah, bukan fikih yang berdasarkan satu madzhab. Jadi akan diterangkan. Dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, ya yusufil witri bi ihda asrah ayusar biha yatasahad bi wahidin atau bi sahadataini fil akhirah. Ya, intinya di dalam praktek yang malah tadi ya dibolehkan seperti itu gitu ya. Nah, untuk zaman Umar ya. Jadi setelah berlalunya zaman Nabi kemudian Abu Bakar ya, itu suatu sahabat masih 11 ya kan. Tapi kemudian zaman Umar semakin banyak jajahan karena Umar itu berkuasa selama apa? Abu Bakar 3 tahun, Umar 10 tahun. Banyak sekali jajahan ya kan. Nah, orang-orang tentunya apa? Kualitasnya berbeda dengan apa? Sahabat Muhajirin dan Ansor ya. Nah, kemudian karena sholatnya Nabi itu sangat panjang ya, maka kemudian dipecah ya kan. Dipecah menjadi berapa? 20 ya. Karena memang apa namanya? Memang kalau berdasarkan hadis Nabi, hadis Aisyah tadi dan Bukhari Muslim, Nabi pada zamannya mengerjakannya 11. Ya. Nabi mengerjakan pada zamannya 11. Tetapi pada zaman Umar muncul hitungan 20 dan pikirnya 3 itu karena apa? Dipecahnya menjadi apa? Menjadi 2 kali lipat. Ya. Dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan untuk mempermudah umat ini di dalam mengerjakannya apa namanya dengan banyak istirahat. Karena kalimat wasumiyat tarawih li'anna nas kana yutilunaha jiddan ya. Fa kullama shallu arba'a rakaat istarahu qalilan ya. Karena pada zaman Nabi itu sholatnya begitu panjang dan setiap 4 rakaat itu istirahatnya cuma beberapa sejenak ya, beberapa waktu saja, maka kemudian dipecah sehingga istirahat itu apa? Lebih banyak ya kan. Karena tadi kan istirahatnya apa? 4 ya kan, istirahat. 4 istirahat kemudian witir atau 2 istirahat ya. Dan istirahatnya itu sedikit. Tapi kalau dengan sholatnya 20 maka istirahatnya menjadi banyak sehingga ini mempermudah. Ini adalah istihad Umar. Karena memang sholat malam itu apa? Waktu sebenarnya apa? Memiliki waktu yang utama dan boleh apa? Boleh diperbanyak, ya kan? Cuman kalau mengikuti perbuatan Nabi memang hitungannya 11. Tapi boleh juga dinisbatkan pada zaman Umar. Kemudian karena waktunya ya, kita membahas 3 poin. Tambah sedikit bagi perempuan yang ingin apa? Sholat tarawih. Bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan? Dan apakah ada dalilnya pada zaman Nabi? Ternyata bagi perempuan boleh untuk apa? Bertarawih di masjid. Maksudnya kita dibolehkannya adalah sholat di masjid. Ya. Dan dibolehkan perempuan untuk tarawih di masjid ya, idza amanatil fitnah. Jika tidak ada fitnah untuk dirinya. Ya. Sebagaimana dalilnya dari Nabi ada ternyata ya. Nabi mengatakan nanti bagi para wanita ya, ingat-ingat dalil ini riwayat Bukhari Muslim hadis dari Ibnu Umar. La tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian cegah wanita-wanita kalian ya untuk memasuki masjid-masjid Allah. Ya. Wali anna hadza min amali salaf as-salih, dan ini adalah termasuk perkara yang sudah diperhatikan para wanita terdahulu ya di zaman Sahabiyah. Lakin yajibu an ati ya mustatiratun muhtajibatun ghairu mutabarrijah. Nah, yang pertama syaratnya. Tapi bagi perempuan yang ingin datang ke masjid, syarat pertama hendaknya dia bersatar ya, mustatiratun ya, menutupi anggota badan tubuhnya ya dengan berhijab. Tetapi hijabnya itu tidak bertabaruj, tidak warna-warni seperti pelangi ya. Atasnya kuning, bawahnya hijau ya kan. Tulisnya nanti tangannya merah ya. Ini seperti ya, pelangi, tidak boleh ya. Tetapi apa? Dia berhijab ya, dengan tidak bertabaruj ya, dengan tidak berusaha untuk menarik. Kemudian wala mutatayyibah, tidak boleh berwangi-wangi. Jadi meskipun perkara berminyak itu adalah sunnah, khususnya bagi laki-laki ya,
ataupun perempuan ketika di rumah, tetapi ini tidak dianjurkan ketika keluar rumah bagi perempuan. Wala rafi'atan saut, ya, tidak boleh mengangkat suaranya, ya. Mungkin ngobrol ya keras-keras, ketawa, ketiwi gitu, cekikian gitu ya. Nggak boleh, karena suara perempuan itu menarik bagi laki-laki, atau mungkin imamnya yang belum menikah langsung ya hafalan Al-Baqarah pindah ke juz amma, ya, misalnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh mengangkat suara, ya. Nah, termasuk ketika amin dan sebagainya, ya. Kemudian wala mubdiyah zinah, ya, tidak boleh menampakkan perhiasannya. Maksudnya apa? Kalung, kalau kalung jelas yang ketutup, ya. Gelangnya, ya. Kemudian perhiasan yang lain, ya kan, yang tidak boleh ditampakkan. Kalau HP boleh nggak ini? HP kalau kemahalan, ya, nah ini termasuk zina, ya, bikin menarik orang untuk memperhatikan. Pasti ini orang yang the have, ya, wanita yang banyak bekerja dan sebagainya. Ini nggak boleh. Kalau terlalu mewah, ya, cukup HP yang Bluetooth saja yang bisa untuk SMS dan telepon, mungkin itu nggak terlalu dianggap sebagai hiasan. Ya, intinya segala sesuatu yang bisa menarik orang untuk memberikan perhatian kepadanya. Nah, dengan dalil Surah An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya. Dan janganlah para wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak terlihat pada wanita. Apa itu? Ya, yaitu dia al-jilbab wal ibaah wa nahwiha. Sesuatu yang biasa nampak bagi wanita adalah jilbabnya. Nah, itu enggak perlu ditutupi karena jilbab itu enggak mungkin disembunyikan. Nah, yang nampak itu adalah pakaian jilbab, itu boleh. Ya. Atau wajahnya, ya, dan sebagainya, sebagian macam membolehkan. Wali anna nabiyya lamma amara nisa bil khuruj di shalah yaumil id, ya, dengan dalil juga bahwasanya Nabi itu ketika, ya, sholat id juga menyuruh para wanita, ya, untuk keluar. Ya. Maka Ummu Atiyah mengatakan, ya Rasulullah, ihdana la yakun laha jilbab. Ya. Salah satu dari kami itu tidak punya jilbab, wahai Rasulullah, ini kata Ummu Atiyah. Maka bagaimana jawaban Nabi? Litul bisha uhtuha min jilbabiha, ya. Hendaknya saudaranya itu memberikan jilbab untuknya yang punya. Jadi wanita itu disuruh keluar untuk sholat id, ya. Dalil bahwasanya wanita itu boleh untuk sholat tarawih juga masjid Allah, ya, tempat sujudnya Allah. Ya, itu adalah dalil Ummu Atiyah ketika menanyakan, salah satu kami itu nggak punya jilbab untuk keluar. Maka Nabi boleh keluar silakan, tapi saudaranya suruh untuk memberikan jilbabnya. Ya. Artinya bagi yang termasuk bagi yang berjilbab tapi masih kecil, hendaknya saudaranya ya, agar dia menjadi sah dan dibolehkan memberikan jilbab yang besar, ya, untuk keluar. Jangan sampai jilbabnya malah dipakai ketika sholat saja karena, ya, nanti ketika keluar sudah tidak pakai jilbab. Ya. Hendaknya dari rumah sudah dipakai. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian sunnah bagi wanita an yata'akharna anir rijal wa yab'adna anhum, dan hendaknya mereka itu kalau masuk ke masjid, ya, jangan mendului laki-laki. Ya. Maksudnya biar laki-laki dulu ya yang masuk, ya, dan mereka itu yang akhir. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan shaf nanti. Jadi biar laki-laki itu shafnya di depan dan perempuan itu shafnya di belakang. Jadi suruh laki-laki dulu yang masuk, dan biar juga laki-laki tidak melihat perempuan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan khairu sufuf ar-rijal awwaluha wa sarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf untuk laki-laki yang di depan, paling buruk di belakang, dan baik-baik wanita shafnya adalah akhiruha, ya, wa sarruha awwaluha. Yang paling buruk adalah di awal, yang paling baik malah wanita di belakang. Nah, ini bagaimana kalau dipraktekkan di masjid, ya kan? Masa perempuan suruh menunggu, ya, sampai laki-laki semuanya masuk, padahal laki-laki seringnya nyantai, ya, merokok dulu, ngopi dulu, ya kan? Nanti perempuan pada terlambat. Ya. Ini maksudnya adalah kalau konteks kekinian, kalau ini kan zaman dulu masjid Madinah, ya, mungkin luas atau mungkin tanah lapang, ya. Ini konteksnya seperti itu. Kalau mungkin sekarang sudah ada shutter dan sebagainya, ya silakan masuk dulu dengan aturan masjid setempat, ya, kemudian silakan duduk di situ sambil menunggu imam, kemudian ya, tidak mengeraskan suara, tidak berbicara terlalu tinggi dan sebagainya. Itu termasuk adab di masjid.
Kemudian dianjurkan wayan sorifna minul masjid for taslimul imam, dan boleh dia kemudian bubar ya dari masjid salamnya imam wala yata'akharna ila li'udhiyah. Ini hadis Ummu Salamah, Nabi SAW ketika sudah salam, kemudian para wanita yang zaman dulu itu kan berdiri ya untuk pulang kinayati, tapi pulangnya itu setelah Nabi itu yakdi taslimau, sampai menunggu Nabi salam. Wa huwa yang kusufi maqamihi yasiron, dengan cara mereka itu duduk sebentar di tempat mereka zikir qabla an yakum, ya, sebelum mereka berdiri. Ya. Ya, jadi mereka itu duduk sebentar, ya, kemudian mereka setelah salam imam itu duduk sebentar, lalu mereka boleh bubar. Jangan terlalu lama, ya, nanti akan kelihatan laki-laki. Ini berdasarkan konteks pembahasan sebelumnya dari kitab ini. Qala sanarallahu a'lam an dzalika likay yansarifan nisa qabla ayyudrikna rijal. Nah, ini kata kata Ummu Salamah, agar ya kenapa disuruh menunggunya sebentar, jangan lama-lama setelah salam imam, agar mereka ketika bubar itu tidak terlihat oleh laki-laki. Ya. Nah, seperti itu ya untuk keterangannya riwayat Bukhari. Ini untuk qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Baik ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, agak panjang karena kita membahas 3 majelis ya. Dan saya berlari ke lari ke pertanyaan, atau ada yang mau bertanya secara langsung, monggo. Ya, ini ya saya balik. Saya mau bertanya, kadang antara pemerintah dan salah satu ormas misal NU Muhammadiyah tanggal mulai puasanya berbeda. Kalau seperti ini bagaimana kita sebagai warga negara? Nah juga misalnya dari Ustadz Al-Fatih Center punya Ustadz Felix, mereka berpuasa duluan karena negara Arab sudah puasa duluan. Bagaimana dasar dalilnya? Saya pernah mendengar bahwa kita harus menjadi pemimpin untuk memulai puasa dalam hal ini pemerintah. Bagaimana? Ya. Jadi berpuasa adalah berdasarkan hilal pada masing-masing negara. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama sekarang ya, kontemporer. Kenapa? Karena Islam itu semakin luas sehingga tidak mungkin terjadi wihdatul matla atau penyatuan matla atau tempat munculnya bulan. Karena antara kita dengan Arab itu selisih saja Indonesia 4 jam, apalagi daerah yang ada di mana Papua Nugini, Jepang atau Amerika, maka selisihnya bisa setengah hari. Maka tidak mungkin sama. Kalau kita mungkin untuk orang yang puasa Arafah karena menghormati wukuf, wukufnya ada di negara Arab Saudi, memang semua orang ketika tidak bisa wukuf di Arafah dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau puasa Arafah namanya. Jadi puasa Arafah itu ada kaitannya dengan peristiwa wukuf ya, dan itu semuanya sentralnya satu di Saudi, sehingga acuannya Saudi. Tapi karena ini acuannya adalah munculnya bulan setiap daerah yang berbeda, maka menurut pendapat ulama terkini ya, termasuk Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Sa'samin yang bermadzhab Hambali, disuruh untuk berdasarkan matla setiap negeri ya. Dan acuannya adalah pemerintah setempat. Dan bahkan dibolehkan ya di dalam Mu'tamar Fiqih Syafi'i itu diterangkan bagi negara yang matlaknya itu berdekatan seperti Singapura, Malaysia, itu boleh orang di Singapura atau orang Malaysia yang mungkin sedang di hutan tidak tahu apa-apa, tahu kabar beritanya dari Singapura bahasanya sudah hilal, maka dia boleh mendasarkan pada matlak negeri yang berdekatan, seperti itu. Itu dibolehkan. Dan adapun yang berpuasa karena mengikuti pemerintahan Arab, ya, itu artinya berdasarkan dalil yang sahih juga, ya. Tapi itu menggunakan wihdatul matlak. Matlak berdasarkan satu negeri, ya, yaitu negeri Islam. Kenapa pada saat itu berdasarkan matlak satu negeri? Karena Islam itu belum meluas, sehingga munculnya hilal dilihat oleh daerah Mekah Madinah itu ya bisa bersamaan. Karena orang Islam belum berpencar, ya kan? Belum tersebar dakwah kemana-mana. Dan tetapi juga bisa kita lihat ada dalil sahih juga. Jadi zaman dulu satu matlak itu dalilnya sahih dari Nabi. Tetapi juga ada dalil sahih juga tentang adanya perbedaan matlak yang sudah dipraktekkan pada zaman sahabat, di mana ada peristiwa yang tadi sudah diterangkan Umar Quraib ya. Jadi Quraib itu adalah pembantunya sahabat Ummu Fadl ya. Pada saat itu beliau
disuruh berdagang ke Syam, ya, maka ketika dia berdagang di Syam, dia ternyata memulai awal Ramadannya pada hari Jumat, ya kan? Pada hari Jumat. Dan itu juga dia memulainya dengan bersama Muawiyah. Lalu kemudian ketika dia pulang, ya, pulang dari Syam, ya, dengan perjalanan yang sangat lama. Kalau sekarang kan bisa naik pesawat, ya, tadi makanya saya contohkan bisa Amerika, ya, kita kejar dalam tempo beberapa jam, sehingga kita yang berpuasa ini mendung, ya, nggak bisa lihat hilal, di sana sudah kelihatan, ya. Nah, sehingga terjadi perbedaan 29 puasa yang kita kerjakan, maka tidak perlu mengqadha, yang 28 maka perlu tambahan 1 hari. Nah, kalau zaman dulu kan semuanya berjalan. Nah, di sini kemudian ketika Quraib itu datang, summa qadimat al-Madinah di akhir syahr. Ketika Quraib ini, pembantu Mufaddal, datang ke Madinah lagi di akhir bulan, kemudian pasalnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ulama di Madinah, bertanya kepada Quraib. Kemudian Quraib ini mengatakan bahwasanya kami melihat hilal itu pada hari Jumat untuk awal Ramadan, ya kan? Tetapi Ibnu Abbas ternyata melihatnya bersama penduduk Madinah, melihatnya pada hari Sabtu, ya. Lakin ra'ainahu lailata sabti, ya, yaitu pada hari Sabtu. Nah, maka kemudian Quraisy mengatakan, "Loh, apakah tidak apakah Ibnu Abbas dan saudara-saudara di Madinah ini mati nih?" Oh ya, maaf ya. HP-nya mati tadi saya kira. Nah, apakah tidak perlu mencukupkan dengan ru'yahnya yang dilihat oleh Muawiyah dan penduduk Syam, ya, pada hari Jumat kita mulai puasa. Ternyata apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, fakultu, ya, faqala la hakada amarona Rasulullah. Ya, seperti inilah yang diperintahkan oleh Nabi, ya, bahwasanya kita berpuasa berdasarkan matlak setiap nabi. Ya, dan hadis ini dilihat dalam Sahih Abu Dawud yang nomor 2044, Tirmidzi 559 dan Nasai 1996. Ya, dan hadis ini sahih. Jadi pada zaman Ibnu Abbas saja, artinya kalau disebutkan tadi pemerintahan Muawiyah, berarti sudah zaman setelah Khulafaur Rasyidin terjadi pemerintahan berpindah di dinasti Muawiyah yang berpusat di Syam. Syam memulai puasa pada hari Jumat, ternyata di Madinah yang saya itu ulamanya Ibnu Abbas memulainya pada hari Sabtu. Pada saat itu saja sudah terjadi perbedaan makna, sehingga berdasarkan riwayat ini bahasanya boleh mendasarkan pada makna tiap-tiap nabi. Lalu bagaimana dengan orang yang masih pakai pendapat hidatul makna? Ya, boleh-boleh saja bagi mereka yang meyakininya. Jadi di dalam memulai puasa Ramadan ini ada 3 ya, perbedaan. 1, berdasarkan satu makna mengikuti Saudi, ya kan, ya, atau pemerintahan Islam. Kemudian matlak tiap-tiap negeri, dan yang ketiga berdasarkan hisab, ya. Sehingga terkadang ini ramenya di itu 3 kubu ini, ya kan. Ya, intinya yang berdasarkan mata tiap-tiap negeri itu juga hadisnya tadi dari Ibnu Abbas yang sahih. Kemudian berdasarkan satu matlak itu hadisnya sahih berdasarkan pada zaman Nabi, Islam masih sangat sempit sehingga sangat mungkin untuk melihat hilal itu muncul dari kondisi Mekah Madinah. Dan yang berdasarkan hisab itu orang Muhammadiyah. Nah, ini ngobrol sesuai dengan keyakinan. Kemudian ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung? Bu Siti Badriah, Bu Narsi. Baik, cukup ibu-ibu? Atau ada yang mau ditanyakan secara langsung? Monggo. Untuk muftirat, pembatal puasa akan kita bahaskan besok ya, untuk kajian Jumat. Ini kita masih membahas adanya masalah-masalah di awal-awal Ramadan, keutamaan, kemudian masalah ru'yah hilal, taraweh, dan sebagainya. Ada yang tanyakan? Cukup, Ustaz. Cukup ya, insyaallah. Cukup Ustaz, insyaallah ya. Baik, ya naktafi ila hadal qadam, insyaallah kita cukupkan. Dan selanjutnya nanti besok kajian Umar, dan mohon maaf dari saya penjelasan yang panjang dan lebar tadi, barangkali ada hal yang salah kata, salah ucap, ya, mohon maaf, salah komunikasi biasa, dan kita
akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini saya juga lagi momen ujian ya, mungkin kadang saya bisa masuk ngisi kajian atau nanti sama Uminya Umar untuk beberapa pertemuan berikutnya. Saya barakallahu fikum. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.